bisa buktikan bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang sejati ya, karena kamu nggak bisa kasih tahu kepada saya Adam diciptakan masa keberapa. Karena kalau dia sang pencipta pasti bisa memberitahu kepada kita manusia diciptakan masa keberapa. Tuhan itu nggak kenal masa. Itu artinya kan nggak bisa dia jawab. Yang kedua, tadi kamu bilang dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu tertulis di mana? Di Al-Quran. Surah berapa, ayat berapa? Ntar dulu, saya cari referensinya dulu ya. Chat. Kok? Ntar dulu ya, saya buka dulu Al-Quran. Ya, silakan cari saudaraku, saya tunggu. Sambil Bacakan ya. Oke, siap. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 57. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, halo kakak cantik, di mana kamu? Ya, apa artinya saudaraku? Artinya dialah yang awal dan akhir, dialah yang zahir dan batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, tadi kan yang saya tanyakan, di mana tertulis dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Tadi kan kamu bilang gitu. Jangan-jangan kamu kopas dari Alkitab ya? Yang namanya awal itu kan berarti tidak ada yang mendahului dia, gitu kok. Gimana tuh cantik? Karena gini bang, takutnya kopas dari yang. Oke, aku lihat orang cantik. Mbaknya cantik kali lah. Ya mbak. Bang. Iya, abang juga ganteng. Gini bang, ya. Soalnya kemarin ada saudaramu juga kopas bang dari Alkitab. Dia bilang gini, sang pencipta itu kan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu buat siapa? Ya buat Tuhan saya lah. Tertulis di mana? Ya tertulis di dalam kitab saya katanya. Di mana tertulis? Nggak bisa ditunjukkan bang. Takutnya bang dia kopas dari segala dari yang saya jawab di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Di situ Tuhan Yesus dijelaskan dialah sang pencipta segala sesuatu. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu ada dalam dia. Nah, takutnya dikopas dari sini, Bang. Jawabanmu itu tadi. Bukan. Perkataanmu itu. Bukan, ini kan dari Al-Quran. Nah, kalau begitu di mana tertulis, Bang, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada? Gimana maksudnya? Kan tadi kamu bilang dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Terus? Di mana itu tertulis dalam kitabmu? Di dalam Al-Quran toh. Ya tunjukkan di mana ayatnya. Al-Hadid, surah Al-Hadid. Itu kan saya tahu ayatnya itu. Dialah yang awal dan akhir, yang johir dan batin. Nah, statement yang kamu ucapkan, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah itu dia ada yang awal. Yang awal itu sampai no kurang ngerti. Ya beda lah narasinya bang. Makanya aku bilang takutnya dikopas dari Alkitab yang saya beritakan di sini. Karena Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu ada dalam Dia yang tertulis di Kolose 1 ayat 17. Ya, saya buka ini dulu. Sabar. Ntar dulu. Surah Al-Baqarah ayat. Ada yang bilang gini mas, udah mas katanya. Surah Al-Baqarah ayat 29. Ini entar dulu boy. Ini mau sama Mbak Mikhana yang cantik ini boy. Al-Baqarah 29.
Ya, tolong bacakan, Bang. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untukmu, kemudian menuju ke penciptaan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, itu terus di mana? Di situ nggak ada. Yang menciptakan segala yang ada di bumi ini dan langit, berarti sebelum ada semua ini dia sudah ada gitu loh. Lah, kamu itu berarti kan nambah sendiri, nggak ada tertulis seperti itu kok. Ya masa harus dijelasin sedetail itu, Lah. cantik. Makanya kalau bicara itu harus pakai dalil lo, ganteng. Ini dalil cantik, ini loh dalil Quran. Artinya nggak ada toh. Ya udah, kamu mumpung kamu sudah ada di situ, coba kamu baca tadi Tuhanmu menciptakan dalam berapa masa? Al-Araf 54. Apa? Al-Araf 54. Ini kok malah jadi tanya-tanya Arab. Lah kan kamu bilang Tuhanmu menciptakan langit dan bumi. Karena kamu bilang gini, ada nggak Tuhan Yesus itu mengatakan dia Tuhan? Kalau di iman saya kan begini. Saya kan nggak tanya imanmu, tapi kamu sendiri yang menjelaskan. Ya makanya saya jadi timbul pertanyaan, Bang. Berarti kan kamu bangga untuk ditanya. Oh iya, dan saya bangga. Iya, dan bangga untuk mendakwahkan imanmu di sini kan? Bangga saya menjadi orang Islam. Iya, makanya tunjukkan di mana buktinya Tuhanmu itu sang pencipta. Lalu manusia diciptakan masa keberapa? Karena kalau dia sang pencipta pasti bisa memberitahu dong manusia diciptakan masa keberapa, saudaraku. Ya, yang menciptakan masa itu manusia sendiri, Mikana cantik. Lah. Yang mana mungkin Tuhan harus mendetailkan semua. Kalau gitu Manusia kamu kan coba, diberi ilmu. iya, coba kamu baca Al-Araf 54. Kalau 54. Inna rabbakumullahu ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa alal arsy yuhjil lailal nahara yubtiluh hasisa wa syamsu wal qamara mustakhrajun bi amri illa lahul khulqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, berarti di situ Tuhanmu menciptakan dalam berapa masa? 7 hari. Di mana ada situ 7? Ini gimana sih ini kok ditambah-tambah? Dalam 6 masa dialah yang Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa toh? Ya, 6 masa. Salah. Iya. Makanya kok saya lebih tahu sih? Ya. Tadi salah. Iya, terus? Grogi. Lihat orang cantik grogi. Udah Bang, biasa aja Bang ya. Lalu Tuhanmu menciptakan manusia masa keberapa? Ke masa berapa gitu? Iya. Kalau masa itu kan yang menciptakan manusia, Mbak Cantik. Kalau Walah. bilangan itu kan Marilah dari kita dulu bingung. sudah ada. Kalau bilangan itu beda sama masa. Bilangan tuh beda sama ya. Akar kuadrat juga udah beda, Bang. Ini teman saya. Lari lagi ke akar kuadrat, yang ditanya apa, jawabnya apa. Sekarang ganti saya dong. Nah, Saya. oke, saya akan jawab pertanyaanmu yang tadi ya. Enggak, yang Di mana satu. Tuhan mengaku Tuhan, Ya, kan ya, gitu. Ya. Bang, Tuhan Yesus itu mengaku Tuhan bukan hanya sebatas pengakuan, tapi dibuktikan melalui perbuatan dan karya-karyanya. Tuhan Yesus mengaku, ya, akulah yang menjadikan segala sesuatu, yang menghamparkan bumi seorang diri. Tidak ada yang mendampingi dia. Di Yesaya 44 ayat 24. Buka Ya. Saya ya. Yesaya 44 ayat 24. Yesaya 44 ayat 24. Ya. Saya 40. Yesaya 44 ayat 24. Nah, itu dibuktikan melalui perbuatannya, saudaraku. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Makanya hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu apa yang Dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan manusia diciptakan hari ke-6. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu sang pencipta. Mana ini? Yesaya 44 ayat 24. Ayat 24. Terlalu. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Itu ya. Iya. Beginilah firman Tuhan penebusmu,
yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ini bilang sama siapa ini? Bacalah saya selanjutnya. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Yang mendampingi aku itu tanda tanya, artinya tidak ada. Tidak ada yang mendampingi dia. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dan itu terbukti. Makanya hanya Alkitab. Ini yang membawakan Hanya- firman-Nya siapa ini? Itu yang menulis adalah Nabi Yesaya. Jadi Tuhan Yesus memfirman kepada Nabi Yesaya, dialah penebus kita, dialah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan, dialah yang menjadikan segala sesuatu. Berarti ini bukan Tuhan kan ya, yang berfirman sendiri kan? Ya, Tuhan Yesus berfirman kepada Nabi Yesaya, lalu Nabi Yesaya menuliskannya. Enggak, pengakuan dari Allah itu, pengakuan dari Bapak Tuhan kamu. Loh, itulah pengakuannya di situ. Dia berbicara sendiri, akulah Yesus, akulah Tuhan. Iya, Tuhan di situ itulah dia, itu Tuhan Yesus. Enggak, ini kan enggak ada, akulah Tuhan. Tuhan itu kan masih banyak. Tuhan Yesus itu kan Kristus, kata kamu, loh Yesus Kristus itu kan Tuhan itu sendiri. proper name kata kamu kan tadi. Ya. Iya. Kalau dalam bahasa asli di situ kan Yahweh. Yahweh itulah Tuhan Yesus. Nah, di sini kan enggak ada, akulah Yesus, akulah Tuhan kalian. Enggak ada. Karena Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Kan di dalam bahasa aslinya di situ kan yang berfirman Yahweh, Yahweh Yasa itu. Jadi tapi kan enggak ada di situ, akulah Yahweh, sembahlah aku. Loh. Di Yesaya 44:24 di situ kan beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk manusia sejak dalam kandungan, akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu. Yahweh itulah Tuhan Yesus. Kan Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Bahasa dari mana itu? Itu bahasa Ibrani. Terus bahasa yang tadi Nah, makanya gini ya, makanya saudaraku. lima sabak tani tadi bahasa Ya, apa ini? makanya dengar dulu ya. Makanya kenapa hanya Alkitab yang bisa menjelaskan apa yang diciptakan Tuhan Yesus dari hari pertama sampai hari ke-6 secara sistematis dan teramat baik. Itu buktinya Tuhan sang pencipta. Ketika saya ditanya, Mikana, manusia diciptakan hari keberapa sama Tuhanmu? Hari ke-6. Lama bang katanya. Siap, Kejadian siap. 1 ayat 31. Nah, gitu Bang. Kalau itu enggak lama ya. Udah Bang, tetap semangat Bang ya, belajar lagi kita mu. Saudaraku, God bless you tuh. Siap. Selamat malam Yesi. Yesi, selamat malam. Yesi, selamat malam Yesi. Iya, selamat malam. Bisa buka kamera cantik? Iya, buka. Bisa, Kak. Malam, Kak. Ya, selamat malam Yesi. Silakan pertanyaannya apa? Saya mau bertanya. Sebentar. Sebentar, Kak. Yohanes 17 ayat 3. Ya, apa yang mau ditanyakan? Bisa bacakan ayatnya? Iya. Inilah hidup yang kekal, yaitu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, apa yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan begini, berarti kan dia inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berarti kan Allah dan Engkau Yesus, mengenal Yesus Kristus itu adalah utusan. Berarti Yesus itu utusan atau gimana? Oke, cantik. Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri ya. Di Yohanes 17 ayat 3, di situ ada ayat sebelumnya, ya. Oke.
Dan mengenal di situ bukan 2 kali ya, 1 kali saja. Makanya itulah kenapa dikatakan sama Dr. Yonatan Purnomo ada 6.000 apa 5.000 ya kesalahan terjemahan ya. Terjemahan bukan original teks. Jadi di Yohanes 17 ayat 2 dan 3 ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Nah itulah sebenarnya berdasarkan original teksnya ya. Nah, siapakah Allah yang benar? Di dalam dia ada hidup kekal. Itu dijawab lagi cantik di 1 Yohanes 5 ayat 20. Catat ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, Tuhan berfirman, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi artinya supaya kamu memiliki hidup yang kekal, harus mengenal Allah yang benar, yang namanya Yesus Kristus. Karena Allah itu bukan nama ya, itu gelar, itu objek sesembahan. Jadi itu kok tertulis di situ kok diutus gitu loh. Sedangkan Allah kok mengutus Yesus, harusnya kan tidak ada kata-kata seperti itu. Iya, karena Allah itu adalah roh. Ketika roh Allah, roh kudus berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria, roh Allah itu tidak pernah berkurang atau habis ya. Tetap ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Makanya roh keilahian Tuhan Yesus itu Allah Maha hadir ketika dia juga ada di bumi. Jadi itu maksudnya. Kalau dikatakan tidak, kalau Tuhan tidak mengatakan ya, Bapa mengutus aku, jadi blunder. Artinya Tuhan itu hanya bisa di satu tempat. Jadi ketika Roh Kudus ya hadir berkenosis, atau Roh Allah berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria, karena Maria itu mengandung dari Roh Kudus yang tertulis di Matius 1:18. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah jadi kurang atau habis cantik. Dia tetap ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan, karena roh keilahian Tuhan Yesus itu maha hadir. Makanya Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang. Alkitab kan sudah memberitahu tadi, Allah yang benar itu yang namanya Yesus Kristus. Di dalam dia ada hidup kekal. Jadi supaya kita memiliki hidup kekal, harus menyembah Allah yang benar yang namanya Yesus Kristus. Jadi nama Tuhan kakak sebenarnya Allah atau Yesus? Nah itu dia, makanya Allah itu bukan nama. Nama Allah kami adalah Yesus Kristus. Jadi dialah Allah yang benar, Yesus Kristus. Tapi bukannya Yesus itu yang anak Bunda Maria itu, yang berkenosis jadi manusia itu, seharusnya kan nama itu sudah nggak dicantumkan dan ganti Allah. Kenapa nggak seperti itu? Jadi Bunda Maria itu kan mengandung bukan karena dia hubungan body dengan laki-laki, bukan ya, tetapi karena Roh Kudus itu tadi, atau Roh Allah itu yang hadir di tubuh Bunda Maria ya, karena kuasa Elohim yang maha tinggi menaungi Bunda Maria, makanya Bunda Maria mengandung, dan itu pun Maria tetap perawan ya. Karena apa? Tuhan itu sendiri yang hadir di tubuh Bunda Maria. Oke, terima kasih cantik, saya sudah cukup jelas ya. Tetap semangat. Ada satu lagi, Yohanes 14:15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang mau ditanya di situ? Maksudnya
perintah siapa dan siapa itu yang berfirman? Itu Tuhan Yesus. Artinya kita harus taat kepada perintah-perintahnya, di mana itu komparasi ayatnya di Yeskiel 20 ayat 19 ya. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Jadi artinya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah kita. Kita harus hidup taat dan setia dan melakukan perintah-perintahnya dengan setia di hadapannya. Seperti itu Cantik. Oke? Terima kasih Cantik sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu.